sampai waktuku. Ku mau tak sorangkan merayu, biar peluru menembus kulitku, tidak juga kau. Ia merangkap di atas bumi yang dicintainya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Kita bukanlah anak tiada, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat tautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang. Sengseng tengtes resep brebe. Maka para tukang sulap mengeluarkan kertas warna-warni dari mulut dadanya, kebanyakan mengunyah popcorn, pizza, Kentucky, hamburger di rumah-rumah makan Eropa, Amerika. Tapi di hutan-hutan Kalimantan, gergaji raksasa, bulldozer raksasa senantiasa menggeram, menumbangkan pohon-pohon yang juga raksasa dengan suara bergedebam, membangunkan satwa-satwa langka yang terus-menerus tergusur tak bisa protes, kecuali melengkingkan jeritan pilu ke udara hampa. Aku dapat mendengar gelora jiwa. Aku dapat merasakan saksi irama. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan. Seorang budayawan, seorang sastrawan, seorang penyair, aktor teater, aktor film yang skill dikit nih. Beliau baru saja masuk ke dalam nominasi FFI Festival Film Indonesia tahun 2023 dalam film Onde Mande bersama para aktor lainnya dari Reza Rahadian, Angga Yunanda, dan juga Vino G. Bastian. Tepuk tangan dong buat Pak Jose Rizal Manua. Karena itu guys, warga Senambel, ini kesempatan yang berharga untuk kita mengambil, kita merenggutlah ilmu dari beliau, karena ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang banyak-banyak nih buat kita. Oke, langsung aja nih, kurang lengkap rasanya kalau beliau, Pak Jose Rizal Manua, tidak membaca puisi, tidak tampil nih untuk kita semuanya. Langsung saja, untuk menghemat waktu saya panggilkan pada beliau yang terhormat, Bapak Jose Rizal Manua. Izin Bapak. Ya, sekali lagi, tepuk tangan dong yang meriah buat Bapak Jose Rizal Manua. Sengseng tengtes resep brebe. Maka para tukang sulap mengeluarkan kertas warna-warni dari mulut dadanya, kebanyakan mengunyah popcorn, pizza, Kentucky, hamburger di rumah-rumah makan Eropa, Amerika, dan membuat jamur dari air liurnya pada kertas panjang yang menjulur bagi lidah sungai menuju jalan layang bebas hambatan, kemudian melilit bangunan-bangunan mewah di sekitar Pondok Indah, Cinere, Bumi Serpong Damai, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Pulau Mas, Sunter Hijau, Kelapa Gading, Permai, dan Tugu Monas. Sisanya menyelinap ke mesin-mesin komputer, mengutak-atik bursa saham dan kredit macet. Tapi di hutan-hutan Kalimantan, gergaji raksasa, bulldozer raksasa senantiasa menggeram, menumbangkan pohon-pohon yang juga raksasa dengan suara bergedebam, membangunkan satwa-satwa langka yang terus-menerus tergusur tak bisa protes, kecuali melengkingkan jeritan pilu ke udara hampa. Sengseng tengtes resep brebe. Maka para tukang sulap mengeluarkan sebuah bola warna pelangi dari celana kolornya. Tiba-tiba berjuta-juta bola berjatuhan dari langit kelabu. Sebagian main petak umpet di kebun anggrek, terkekeh-kekeh di kebun cekeh, sisanya menari-nari di lapangan tenis, berjingkrak-jingkrak di lapangan basket, jumpalitan di meja pingpong, tokalik di meja biliar, berlari-lari kecil di lapangan hijau, berkelit menghindar ketika ditendang pemain PSSI dan Galatama. Kemudian berbondong-bondong menggelinding menuju lapangan golf yang gemah ripah loh Cinawi Toto Titi Tentrem Kertora Harjo.
tempat di mana transaksi jual beli, bukan judi loh, sering terjadi. Tapi di gubuk-gubuk petani masih terdengar anak-anak mengaji dan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seng-seng, tengtes resep, brebe. Siap-siap, para tukang sulap akan menyulap daerah-daerah kumuh menjadi shopping center, pusat-pusat kebugaran, dan kondominium. Tapi Kos Plus dengan lagu kolam susunya bersenandung di Puri Agung. Orang bilang tanah kita tanah surga, orang bilang tanah kita tanah surga, orang bilang tanah... Maaf, pitanya kusut. Seng-seng, tentes, tersep, brebe. Gugur karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya, di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta." Kita bukanlah anak jadah karena kita punya bumi kecintaan, bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat tautan yang sah, bumi kita adalah kehormatan, bumi kita adalah jiwa dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang, ia adalah bumi waris yang sekarang, ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur.
kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Maka ia pun berkata, alangkah gembur tanah di sini. Hari pun lengkap malam ketika ia menutup matanya.